Yes, terima kasih Mas. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Iya, jadi kalau saya belum memperkenalkan diri dulu, saya Ananda Sukarlan. Saya itu di Festival Sastra, tapi saya bukan sastrawan. Mungkin saya sastrawan gagal, sastrawan frustrasi ya, karena saya belum banget baca karya-karya sastra. Terus udah itu saya udah update loh di musik. Jadi saya ini musuhnya sastrawan sebetulnya. Kalau tadi Anda bilang sejarahnya, kalau di Indonesia itu saya kira lebih tepat dengan Rendra dan Mokhtar Embut ya. Itu dulu setelah Mokhtar Embut meninggal tahun 70-an, saya lupa tahun berapa, itu habis itu tradisi ini yang membuat musik dari puisi yang sebetulnya bukan musikalisasi puisi karena itu sangat berbeda. Itu setelah itu ya terhenti, walaupun Rendra masih hidup terus gitu. Tapi kalau di Eropa itu jalan terus. Sedangkan saya kan tinggal di Eropa, saya tinggal di Spanyol separuh kira-kira. Sekarang sih separuh. Kalau dulu lebih banyak tinggal di Spanyol sampai tahun 2012, 2013 itu. Saya kesini cuma setahun, paling sebulan, 2 bulan gitu. Karena di Eropa jalan terus, ya saya anggap ini satu hal yang normal. Tapi begitu saya ke Indonesia, kok di sini nggak dikerjain lagi gitu. Jadi ceritanya dulu sih saya mulai itu karena saya kuliah di Belanda, belajar tentang ini bagaimana relasi dari puisi ke musik itu. Ya dari dulu karya-karya saya itu adalah berdasarkan puisi-puisi dari misalnya sonet dari Shakespeare yang bahasa Inggris ya, Robert Frost, Walt Whitman. Terus yang dari bahasa Spanyol tentu aja, Federico García Lorca, Miguel Cervantes, Pablo Neruda, segala macam. Terus setelah adanya internet tahun 2000-an, saya jadi mengenal karya-karya dari Indonesia karena saya bisa browsing di internet dari Eropa sana. Yang paling dekat di hati itu adalah puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono. Jadi itulah puisi-puisi Sapardi itu yang pertama-tama saya explore dan kemudian saya bikin musik. Tapi waktu itu problemnya adalah saya karena udah lama tinggal di Eropa, walaupun saya tetap bisa bicara bahasa Indonesia, tapi saya nggak mengenal begitu dekat bahasa Indonesia. Karena kalau mau bikin musik dari satu bahasa itu kan harus mengenal sampai ke dalam-dalamnya. Kan? Itu problem pertama. Problem kedua adalah bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa campuran kan sebenarnya kan. Ada unsur bahasa Belandanya, Melayunya, Portugisnya segala macam. Jadi ritme dan fonetiknya itu nggak ada keseragaman, nggak ada pakem-pakem seperti misalnya kalau di bahasa Inggris ada yang namanya iambic rhythms, terus kayak kalau Shakespeare kan suka pentameter iambic, di mana kayak to be or not to be, that is the question. Atau kalau Emily Dickinson kan bilang if I can stop one heart from breaking, jadi ini iambic tetrameter. Jadi ritmenya itu jelas kalau bahasa Inggris. Bahasa Spanyol juga karena itu bahasa yang memang asli dibikin udah ratusan tahun, jadi udah tercetak. Kalau bahasa Indonesia itu lebih susah gitu ya. Mau baca itu Sapardi Djoko Damono, hujan turun sepanjang jalan, hujan naik, waktu musim bergesik-gesik pelan. Ini ritmenya gimana gitu. Dan banyak kali. Tapi sebetulnya ternyata yang sangat menarik dari saya, yang menjadi sangat musikal buat saya itu sebenarnya bukan dari fonetiknya aja, tapi dari bagaimana puisi itu bisa menggambarkan hal-hal, gimana yang ngomongnya, melukiskan hal-hal yang tidak bisa dilukis oleh seorang pelukis. Sapardi kan begitu. Jadi kalau Sapardi ngomong, misalnya dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang luas bening siap menerima cahaya pertama. Itu kan satu hal yang sangat visual, sangat deskriptif. Tapi coba kasih itu ke seorang pelukis. Pelukis nggak bisa melukis subuh ini kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang luas bening siap menerima cahaya pertama. Atau misalnya yang fana adalah waktu kita abadi, memungut detik demi detik
merangkainya seperti bunga sampai kita lupa untuk apa. Itu gimana caranya melukiskan, mengukur detik demi detik merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Nggak ada pelukis yang bisa melukiskan itu, kayaknya ya, gitu. Nah, itu lebih bisa dibikin musik daripada dibikin lukisan. Dan ternyata saya adalah seorang pelukis lebih daripada seorang musikus, tapi melukis dengan bunyi, dengan aural gitu loh. Dan kemudian bedanya musik saya dan musik klasik pada umumnya ya, dengan musik yang seperti memusikalisasi puisi itu adalah bahwa musik kita tuh mengambil esensi dari puisi tersebut. Jadi bukan semata-mata oh ini enaknya dibikin melodi seperti ini gitu. Terus iringannya yang penting ada iringan. Enggak, iringannya itu sama pentingnya, bahkan kadang-kadang lebih penting daripada nyanyiannya, daripada puisinya yang dinyanyikan. Karena puisinya itu yang udah menghasilkan satu konsep, satu ide, satu hal visual yang bisa melahirkan musik tersebut. Makanya musik klasik walaupun bahasanya bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu bisa dimainkan di mana aja tanpa orang ngerti bahasanya exactly, benar-benar persis ini kata per kata itu artinya apa. Karena musiknya itu nggak bisa menggambarkan puisinya tersebut. Dan itu makanya orang bilang bahwa musik itu universal, mungkin itu ya sebabnya. Terus kemudian juga musik itu sama seperti puisi, di mana musik itu bisa mengekspresikan hal-hal yang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Artinya kata-kata itu terlalu terbatas untuk bisa mengekspresikan kita sendiri. Misalnya kalau kita ngomong soal sedih, sedihnya kayak apa? Itu saya kira musik bisa lebih mengekspresikan karena lebih spesifik ya, sedihnya itu seperti apa. Sedangkan kalau dalam kata-kata cuma sedih doang gitu. Itu dan dalam puisi sama aja, mau menggambarkan sesuatu, tapi lukisan nggak bisa. Melukis itu karena daya visual kita terbatas, tapi daya imajinasi kita nggak terbatas. Kalau dilukis melalui puisi, seperti tadi puisi Sapa Joko Ramono, sama seperti puisi-puisi lainnya. Ya apa Emily Dickinson atau Robert Frost segala macam menggambarkan hal-hal yang memicu imajinasi kita untuk menginterpretasi visual itu seperti apa gitu loh. Robert Frost misalnya ngomong soal hutan, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Itu sebuah hutan yang nggak akan bisa dilukis karena hutan itu terlalu imajiner, sebenarnya terlalu indah bisa dibilang. Bahkan kalau kata-kata pun saya udah nggak bisa bilang lagi itu hutannya seperti apa gitu. Jadi itu yang men-trigger saya, yang memicu saya untuk kalau baca puisi saya bikin musiknya. Saya kira sih gitu ya. Ngomongnya mantul ya, sorry. Tidak juga, tapi persoalannya mas, imaji atau mungkin di lain soal imajinasi tadi. Karena bahasa tadi disebutkan bahasa di satu sisi ada keterbatasan antara bahasa verbal, bahasa sastra katakan seperti itu, atau bahasa ini dengan bahasa dalam musik yang kemudian menciptakan sesuatu yang bisa diukur, yang bisa digunakan, bisa dipahami oleh orang-orang yang mungkin terlepas dari batasan-batasan kultural atau batasan yang lainnya gitu. Nah ini persoalannya yang mungkin satu bisa dieksplorasi, persoalan apa ya, membangun suasana. Karena puisi juga kadang seperti itu, dia juga membangun suasana atau dengan rima, dengan bunyi yang bisa disusun. Kalau dulu mungkin dengan rima dari pantun yang harus terikat, harus ada aturan-aturan dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, puisi yang lebih modern, lebih bebas, lebih tadi yang susah untuk diikuti tadi, Mas Nanda. Saya kira susah untuk mengikuti. Nah, bahasa puisi di Indonesia saya kira lebih, kalau saya mengatakan lebih kompleks ya dibandingkan dengan
puisi-puisi dari negara lain yang mungkin juga mereka mungkin ya memikirkan bunyi itu sendiri untuk bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk bisa menghasilkan efek estetis lah katakan seperti itu. Nah ini yang berkaitan dengan bunyi seperti ini bagaimana Mas Nada? Ya, sebetulnya bunyi akhirnya ya seperti tadi saya bilang, sebetulnya bukan bunyi yang memicu saya, tapi itu juga satu eksperimen yang saya kadang-kadang juga lakukan. Misalnya subjek tentang yang tadi saya ngomong Robert Frost aja, subjeknya tentang hutan. Saya bikin musik dari dua puisi. Sapagi juga pernah bikin tentang hutan. Jadi Robert Frost tadi bikin tentang The Woods Are Lovely, Dark and Deep. Terus kalau Sapagi bikin hutan kelabu dalam hujan. Dan kalau Robert Frost emang secara fonetik dia lebih indah karena The Woods Are Lovely, Dark and Deep, karena ada ritmenya. But I have promises to keep and miles to go before I sleep. Kalau Sapagi kan hutan kelabu dalam hujan, terus temaram penasa padaku semata, memutih dari 1000 warna, hujan senandung dalam hutan. Ada sih keindahan fonetiknya, tapi itu tidak terlalu ritmis ya, dan lebih deskriptif dan lebih secara visual juga membuat orang lebih tertrigger untuk mengimajinasi bagaimana hutan tersebut. Hutan Sapagi tentu saja beda dengan hutannya Robert Frost, yang Robert Frost sukanya makan keju, kalau Sapagi sukanya makan gudeg. Kalau ya. Orang yang makan gudeg pasti itunya beda karya seninya dengan yang suka makan roti dan keju. Gitu. Jadi bunyi dalam puisi buat saya hanya memicu imajinasi visual. Terus kemudian ada juga saya pernah benar-benar bikin musik dari dua puisi yang sebetulnya sama. Anda kan ini semua sastrawan kan, jadi Anda pasti tahu bahwa Khairil Anwar, Kerawang Bekasi itu kan sebetulnya dipelakkan dari puisinya Archibald MacLeish, The Young Dead Soldiers Do Not Speak, yang ditulis beberapa puluh tahun sebelum Khairil Anwar. Dan itu kan memang orang bilang sama persis, tapi begitu saya bikin musiknya, saya jadi ngerti bahwa dua puisi itu nggak sama persis. Karena apa? Karena Archibald MacLeish itu bikin puisinya sebagai orang ketiga. Dia ngomongnya, The young dead soldiers do not speak, nevertheless they are heard in the still houses. Terus habis itu dia bilang, they said, we were young, we have died, remember us. Sedangkan Khairil Anwar, dia ngomong sebagai orang pertama. Dia ngomong, kami masih muda. Kami telah, dia bilang, yaitu, kami sudah tidak bisa teriak merdeka lagi. Anyway, kan permulaannya adalah, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, sudah tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Dengan dia ngomong kami, itu ternyata puisinya itu jauh lebih powerful daripada puisinya Archibald MacLeish yang ngomongnya, they said we have died, remember us. They said we have done what we could, but until it is finished, it is not done. Sedangkan Khairil Anwar bilang, kami telah coba apa yang kami bisa, namun itu tidak bisa mengartikan 45.000 nyawa. Itu jadi kami. Baru setelah saya bikin musik itu saya jadi ngerti buat puisi itu. Jadi sebenarnya dengan saya bikin musik saya jadi ngerti lebih banyak puisi tersebut dan lebih mengerti juga emosi dari puisi tersebut dan kekuatan dari puisi tersebut. Dan dengan itu saya bisa bilang bahwa Khairil Anwar memang seorang penjiplak, mungkin seorang plagiator, tapi dia seorang plagiator yang ulung. Dan plagiator itu nggak asal jiplak, nggak asal copy paste, tapi dia harus bisa menginterpretasi dari apa yang dia jiplak itu. Jadi dan bunyinya itu kan nggak terlalu menarik, baik dari puisinya Archibald MacLeish maupun dari Khairil Anwar. Terus terang sih, kenang-kenanglah kami yang tinggal tulang diliputi debu,
buat saya itu phonetic ini nggak terlalu interesting, tapi kekuatan yang ada secara semantik itu buat saya jauh lebih powerful daripada they said we have died, remember us. They said we have done what we could. They said ya they, I don't care, they said. Itu loh kira-kira. Terima kasih Mas.